Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Badrul Iman dari Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, jurusan PAI Fakultas Tarbiyah, ingin membuat video pembelajaran yang dimana video pembelajaran ini adalah tugas dari mata kuliah semester 7, yaitu PPLK atau pelatihan lapangan kerja ya. Yang seharusnya saya sendiri melaksanakan pembelajaran di sekolah, namun di masa pandemi ini tugas yang diberikan oleh universitas hanya membuat video pembelajaran. Nah, video pembelajaran kali ini adalah video yang pertama, yaitu setelah membuat 4 perangkat pembelajaran ataupun rencana pelaksanaan pembelajaran, yang dimana itu semua adalah dilakukan menurut guru pamong atau guru mata pelajaran yang ada di sekolah tersebut. Kebetulan saya sendiri ditugaskan di dalam sekolah MAN 2 Pandeglang. Nantinya video ini akan dikirim ke guru MAN 2 Pandeglang tersebut dan juga dosen pembimbing yang kemudian nantinya di-share ke YouTube. Untuk pembelajaran yang akan dilaksanakan, saya menggunakan model pembelajaran open-ended learning, yang dimana nanti siswa tersebut diberikan satu permasalahan mengenai materi bugot ya, karena acuan dari video tersebut yang saya bikin adalah menggunakan RPP ataupun rencana pelaksanaan pembelajaran dengan materi bugot. Silahkan saksikan videonya. Baiklah, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa dalam hati. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Teman-teman, hari ini masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya Bapak ingin memberitahukan bahwasanya hari ini akan diberikan materi ya, pembelajaran fikih ya. Materinya itu adalah pemberontakan, atau dalam materi di kelas 11 ini namanya bugoh. Bugoh itu pemberontakan. Nah, jadi nanti Bapak akan memberikan satu model pembelajaran yang akan dilaksanakan ya, untuk materi bugoh ini, yaitu model pembelajarannya adalah open-ended learning, atau nanti Bapak memberikan suatu masalah yang berkaitan tentang bugoh atau pemberontakan, seperti itu. Nah, yang pertama Bapak akan memberikan arahan kepada kalian semua untuk membagi kelompok ya, ke dalam 4 kelompok. Jadi nanti ada satu kelompoknya itu ada 5 orang ya. Nanti dari satu kelompok tersebut harus ada yang namanya perwakilan ataupun ketua ya, seperti itu, untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kalian tentang materi apa tadi? Materi apa itu? Bugoh. Apa bugoh itu? Pemberontakan. Ya. Nah, dimulai saja dulu. Sebelumnya Bapak bagi dulu ya kelompok-kelompoknya. Pertama kelompoknya siswa, namanya siapa nih? Ilham. Kedua Rian. Ini Adit. Sultan. Ya. Jadi ini ketua-ketua kelompoknya nanti ya. Oke? Baik, Pak. Jadi sesudah Bapak memberikan arahan membagi kelompok, Bapak akan menjelaskan materi tentang apa tadi? Bugoh. Apa bugoh itu? Pemberontakan. Ya. Jadi pertama, simak ya teman-teman. Baik, Pak. Bugoh. Dibacanya bugoh. Pemberontakan. Jadi dalam istilah bugoh itu pemberontakan yang dimana Islam, orang-orang Islam dengan orang-orang Islam juga ya. Jadi bisa dikatakan kalau zaman sekarang itu perang sivil ya.
Jadi masyarakat internal dengan masyarakat internal seperti itu, atau bisa disebut Islam melawan Islam, pemberontakannya. Yang memberontak Islam, yang diberontak juga Islam. Seperti itu. Di Indonesia khususnya mungkin sejauh ini masih sedikit ya kasus-kasus yang seperti itu. Tetapi perlu diketahui bahwasanya bugoh itu penting kita ketahui, yang dimana nantinya kita bisa membedakan antara kritik ya, dan mana yang kritik, mana yang pemberontakan seperti itu, atau bugoh. Yang pertama, bugoh itu ada kriterianya ya. Yang pertama kriterianya adalah mereka punya imam ataupun pemimpin, seperti itu, harus ada pemimpinnya. Yang pertama harus ada pemimpin. Yang kedua itu dipersenjatai atau memiliki senjata. Dan yang ketiga itu memiliki massa ataupun kelompok, jadi banyak untuk memberontak itu. Maka dari itu yang namanya bugoh ini ada yang wajib diperangi dan ada yang boleh diperangi. Kenapa bugoh ini wajib diperangi? Karena dalam Islam bugoh itu bisa dikatakan berbahaya. Berbahaya kenapa? Pertama, bisa menghancurkan tatanan sosial ya, ataupun kerusakan di suatu negara seperti itu. Dan ada cara-cara dalam menyelesaikannya atau memperanginya. Yang pertama dengan cara dinasihati. Yang pertama. Kenapa? Dalam artian perang ini bukan semata-mata untuk membunuh ya, tetapi untuk memasukkan lagi pikirannya ataupun ideologinya ke dalam ajaran Islam, seperti itu. Karena yang dibilang tadi Islam melawan Islam, seperti itu. Jadi dalam bugoh itu ataupun suatu kelompok yang bisa dikatakan bugoh itu memiliki yang namanya ideologi tersendiri dalam menafsirkan suatu Al-Quran, ayat Al-Quran. Jadi ada yang keliru, kemudian dia tafsirkan seperti itu, maka dia membelot dari ataupun memboikot pemimpin ya. Jadi pada intinya bugoh itu satu kelompok pemberontakan yang dimana tidak menaati pemimpin yang sudah sah, yang sudah diangkat sah, seperti itu. Kayak contohnya di Indonesia itu kita sudah memiliki presiden, kemudian presiden itu dipilih oleh siapa? Masyarakat rakyat yang sah, seperti itu, bukan ingin naik sendiri. Nah, jika orang tersebut membelot ataupun tidak mengikuti aturan-aturan dari presiden, kemudian mereka memberontak ya, dan ada syarat-syarat ataupun kriteria yang tadi sudah disebutkan, apa saja tadi? Dipersenjatai, kemudian adanya massa, adanya kelompok ya, kemudian apa lagi? Memiliki pemimpin ya, seperti itu. Jadi ringkasnya seperti itu bugoh, pemberontakan yang diawali bahwasanya bugoh ataupun kelompok pemberontakan ini kelompok yang menyimpang dari aturan kepala negara ataupun pemimpin ya, itu bugoh. Tapi tetap walaupun orang itu menyimpang dari pemimpin, tetap harus ada kriterianya yang tadi. Walaupun menyimpang tidak bisa langsung dikatakan bugoh ataupun kelompok pemberontak, tapi harus ada syarat-syarat ataupun kriteria yang tadi. Dipersenjatai, memiliki pemimpin, memiliki kelompok yang banyak, seperti itu. Nah, singkat Bapak sudah jelaskan mengenai materi bugoh ya. Kemudian Bapak akan memberikan satu permasalahan yang akan kalian selesaikan nantinya di setiap kelompoknya yang tadi Bapak sudah bagikan. Bisa disimak nanti videonya. Ini ada permasalahan
permasalahan yang mungkin kalian bisa dilihat. Setelah dilihat nanti kalian bisa cari referensi sebanyak mungkin lewat internet. Nanti kalian bisa tulis di kertas, nanti Bapak bagikan bagaimana cara permasalahannya. Nah, kedengaran tidak? Dengar Pak? Dengar ya? Dengar Pak? Ini dulu adalah gam. Ini. Iya. Jadi ini konteksnya sama yang percis Bapak jelaskan tadi ya. Dalam satu negara itu terjadi perang karena pemberontakan. Mungkin paham ya tentang perang ya, antara negara satu negara tersebut ada perang yang memang internal terjadi di dalam. Kemudian ada lagi video satu lagi. Nah, ini demo kemarin ya. Demo apa itu? Kemarin itu. Omnibus Law. Nah. Seperti itu. Ini demo ya. Bisa dibedakan nanti mana yang bisa masuk dalam kriteria bugo ataupun tidak. Tinggal dijelaskan. Mengerti ya? Untuk materi ini. Kemudian satu lagi. Mungkin dua saja. Videonya dua saja. Oke, Pak. Jadi nanti itu permasalahan yang akan kalian selesaikan ya di kertas yang nanti kalian diskusikan juga dengan teman-teman kalian. Jadi ini Bapak bagikan kertasnya. Silahkan diambil. Nanti kalian diskusi dengan teman-teman, kemudian menggunakan cari sumber materinya sebanyak mungkin dari internet. Oke? Siap ya? Ya Pak. Bagaimana Saudara Sultan ya? Coba tolong jelaskan itu mengenai diskusi tadi tentang permasalahan yang Bapak berikan tadi lewat video. Nah, Pak. Jadi menurut kelompok saya, pemberontakan itu adalah keluar dari ketaatan kepada imam atau yang biasa disebut dalam bahasa Arab khalifah yang hak dengan tanpa alasan. Dan bentuk tunggal bugot adalah orang yang keluar dari ketaatan kepada imam yang hak dengan tanpa hak. Jadi menurut kelompok saya, Ya. bila dibandingkan dengan video yang Bapak sampaikan tadi, Iya. yang video pertama mengenai GAM itu merupakan contoh dari pemberontakan yang ada di Indonesia, sedangkan yang tadi mengkritisi tentang Omnibus Law itu bukan termasuk pemberontakan yang ada di Indonesia. Dilihat dari segi yang tadi Bapak jelaskan mengenai ciri-ciri bugot, yang pertama dipersenjatai, di video kedua tadi tidak ada Pak ya. Iya. Di dalam video pertama kan sudah jelas kita melihat ada senjatanya. Jadi menurut kelompok saya begitu. Ya, terima kasih Saudara Sultan, luar biasa. Berikan. Silakan duduk kembali. Ya, baik Pak. Ya, terima kasih. Selanjutnya Saudara Rian, alhamdulillah sudah diskusi tadi ya. Sudah Pak. Ya, coba silahkan mengenai permasalahan tadi, bagaimana dari sumber-sumber yang sudah dicari. Baik Bapak, dari kelompok kami, dari hasil diskusi kelompok kami, saya akan menyimpulkan bugot itu adalah kaum muslimin yang menyalahi imam dengan jalan memberontak kepadanya.
tidak mentaatinya atau mencegah hak yang seharusnya wajib mereka tunaikan atau kepada imam dengan syarat mereka mempunyai kekuatan atau syaukah, takwil dan pemimpin yang ditaati dalam kelompok tersebut. Siap. Kemudian Mana ini? Yang tadi terkait pesan. dengan video Bapak yang tadi sudah ditampilkan ya. Nah, Video pertama itu menurut kelompok kami memang itu yang disebut bugo atau pemberontakan. Kenapa saya katakan demikian? Karena dalam video pertama itu terlihat para pemberontak itu membawa senjata dan itu sudah termasuk kriteria bugo. Yang kemudian yang kedua. Kemudian video kedua itu bukan kategori bugo. Kenapa? Karena itu termasuk ke dalam aksi atau menyampaikan aspirasi depan umum dan itu wajar di negara Indonesia yang mayoritas Demokrasi. yang Demokrasi. notabene negara demokrasi Bapak. Benar. Ya mungkin itu saja Pak dari kelompok kami. Iya, terima kasih luar biasa. Berikan tepuk tangan. Silakan kembali. Silakan selanjutnya Saudara Ilham. Bener Ilham ya? Iya, Ilham. Tadi yang dipilih sebagai ketua kelompoknya. Silakan bagaimana hasil diskusinya mengenai materi bugo atau pemberontakan? Ini hasil dari diskusi kelompok kami. Bugot adalah orang-orang yang berontak kepada seorang imam walaupun ia bukan imam, yang adil dengan suatu takwil yang diperolehkan. Takwil saik mempunyai kekuatan saukah meskipun tidak mempunyai pemimpin yang ditaati di antara mereka. Jadi bagaimana tanggapannya mengenai permasalahan tadi? Tanggapan dari video Bapak yang ada dua tadi, menurut saya yang pertama itu benar-benar suatu pemberontakan. Yang kedua juga itu salah satu bugot juga menurut kelompok kami karena memiliki banyak pemimpin banyak masa ya masa. Iya. Udah, Pak, segitu. Hanya segitu saja. Iya. Ya, terima kasih. Berikan tepuk tangan. Silakan duduk kembali. Kita Ya, ngapain? silakan Saudara Adit jelaskan ya sebagai ketua dari kelompok diskusinya mengenai materi bugo. Silakan. Ya, menurut kelompok kami, bugo itu adalah orang-orang yang keluar dari ketaatan dengan takwil yang fasid atau keliru, yang tidak bisa dipastikan kefasidannya jika mereka mempunyai kekuatan atau syauqoh karena jumlahnya yang banyak atau adanya kekuatan, dan di antara mereka ada pemimpin yang ditaati. Nah, kalau menurut dari video yang dua tadi itu, yang gam itu Video pertama ya. video pertama itu benar kan, itu termasuk bobot karena memiliki ketua dan masa yang banyak. Kalau yang video yang kedua tadi itu, yang demo tadi itu bukan termasuk bugo karena tidak mempunyai pemimpin dan tidak dipersenjatai oleh manapun. Iya, siap. Terima kasih. Saudara Adit, berikan tepuk tangan semuanya. Mengenai materi tadi, terima kasih semuanya sudah memberanikan diri ataupun sudah menggali informasi lebih dalam lagi ya mengenai materi bugot, yaitu bisa dikatakan pemberontakan ya. Sudah mengerti ya tentang pemberontakan. Jadi terima kasih. Sebelumnya, sebelum kita beranjak ke penutup, kita harus meluruskan dulu ataupun menganalisis ya jawaban ataupun permasalahan yang tadi diuraikan oleh saudara-saudara di sini ya kan, mengenai permasalahan yang sudah Bapak berikan antara video 1 dan video 2. Sebenarnya video pertama itu adalah contoh gam ya, contoh perang yang memang sudah pernah ada di Indonesia gitu loh. Internal konfliknya itu ada di Indonesia. Yang sudah Bapak bilang tadi, bugoh itu adalah kelompok yang memang bukan dari luar ataupun bukan agama Islam dengan Islam, tapi Islam dengan Islam seperti itu, yang ingin memberontak pemerintah yang sudah sah seperti itu. Jadi untuk video pertama itu bisa dikatakan bugoh atau pemberontakan karena masuk dalam kriterianya. Yang pertama, memiliki pemimpin, sudah pasti. Yang namanya pemberontakan seperti itu apalagi dipersenjatai, memiliki pemimpin ya, memiliki satu nahkoda yang nantinya bisa mengarahkan ya. Kemudian
dipersenjatai ya. Tadi sudah dilihat adanya baku hantam ya, adanya perang seperti itu dengan senjata. Yang ketiga adanya kelompok yang banyak. Tentu yang sudah diberikan tadi memiliki banyak kelompok ataupun memiliki banyak massa gitu. Karena yang sudah dikerahkan oleh negara sendiri yaitu TNI tadi kan, lawan TNI seperti itu. Berarti negara sudah siap untuk melawannya seperti itu, memerangi. Tapi balik lagi yang sudah Bapak jelaskan bahwasanya memeranginya itu dalam hal untuk mengajak kembali seperti itu ya, menyatukan kembali. Dan pada akhirnya jika memang hal tersebut bisa terlaksana ya kan, dari hal memerangi tersebut kita ambil ataupun kita petik hikmahnya bahwasanya Bugoh itu harus kita perangi. Setelah kita perangi mereka akan menyatu kembali. Tetapi kalau kita tidak perangi itu akan menimbulkan banyak hal-hal negatif yang terjadi seperti itu. Kemudian untuk video yang kedua tadi itu adalah demonstrasi ya, ataupun menyampaikan aspirasi kepada pemimpin ataupun kepada wakil-wakil rakyatnya, yang dimana itu semua bukan termasuk ke dalam Bugoh ya, atau pemberontakan, karena memang tidak dipersenjatai dan juga tidak melawan ya, tidak memerangi kita, tidak memerangi, hanya saja memberikan aspirasi. Malah kalau dalam Islam itu dianjurkan ya, menegakkan yang hak ya, amar ma'ruf gitu loh. Yang memang tidak sesuai aspirasi ya kan, suarakan mana yang tidak sesuai seperti itu. Jadi untuk video tadi dan juga materi yang sudah Bapak jelaskan mengenai Bugoh ini sudah paham ya. Jadi penting sekali membedakan mana yang pemberontakan, mana yang bukan seperti itu. Tapi kalau demonstrasi tadi menimbulkan suatu kekacauan ataupun merusak fasilitas gitu, itu harus diperangi. Maksudnya karena memang itu bukan dalam koridor ya, bukan dalam koridor menyampaikan aspirasi, tapi ingin merusak hal-hal yang memang bukan seharusnya seperti itu. Jadi memeranginya ingat, bukan untuk membunuh gitu loh, tapi untuk hal mengajak seperti itu. Karena baik lagi Islam dengan Islam seperti itu. Jadi untuk materi hari ini terima kasih Bapak sudah mengevaluasi dan anak-anak juga sudah bisa menganalisis ya mengenai materi Bugoh ini, mana pemberontakan, mana yang bukan seperti itu. Jadi untuk materi kali ini selesai, materi Bugoh pemberontakan, semoga bisa diterapkan dalam kehidupan kalian berbangsa dan bernegara ya. Terima kasih sekali lagi. Bapak ucapkan mohon maaf jika banyak kesalahan dari Bapak, kurang lebihnya mohon maaf ya. Tadi sudah Bapak jelaskan ya, Bapak juga sudah menutup materi yang dibahas untuk hari ini. Dan sebelum beranjak pulang, Bapak akan memberikan evaluasi ataupun soal-soal tentang materi tadi seperti itu. Silakan. Ini itu kumpulan ataupun soal-soal yang nantinya akan kalian selesaikan mengenai materi Bugoh seperti itu ya. Iya, baik Pak. Nanti diselesaikan, kemudian nanti dikumpulkan seperti itu. Teman, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa dalam hati sesuai agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Semoga ada kritik dan saran dari guru pamong maupun dosen pembimbing lapangan untuk perbaikan video saya. Kurang lebihnya mohon maaf sekali lagi dari video saya yang mungkin banyak kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.